Shalom semua kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada. Sungguh saya bersuka cita berjumpa Anda kembali. Dan kita satu keluarga Allah yang dipilih oleh Dia untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita akan melanjutkan sesi ini, tapi sebelumnya seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Haleluya. Amin. Bapa Surgawi, sungguh waktu yang selalu Engkau anugerahkan kepada kami adalah waktu yang sangat berharga, dan kami akan manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan Kau berkata-kata. Karena kami tahu semua maksud dan tujuan perkataan-Mu atau firman-Mu adalah kebenaran, ya dan amin. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi saya mengingatkan Anda semuanya, kita sudah sangat sering dan bahkan sangat banyak kita diajar, kita diingatkan tentang pergaulan, tentang hidup sukses, tentang sakit hati, tentang kecewa, tentang doa, tentang pernikahan. Itu memang ada kebenaran-kebenaran dari kerajaan Allah yang harus kita tahu. Dan bukannya sekedar kita tahu, tapi kita terima untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Namun jangan lupa, selain itu semuanya, Allah telah berkomitmen kepada kita dengan sebuah perintah. Aku perintahkan kamu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ini yang banyak terlupakan. Sehingga kita bertemu dengan seseorang saja, belum sampai keluar kota, belum sampai keluar pulau, apalagi sampai ke ujung bumi, kita lupa tidak memberitakan keselamatan. Kita tidak berbincang tentang kasih Allah. Kita tidak memberitahu tentang pengampunan dosa. Yang kita perbincangan adalah kebutuhan hidup sehari-hari, kondisi politik, kejadian demi kejadian yang ada di dunia ini. Bukan tidak boleh kita memperbincangkan itu, namun tetap harus sebatas kapasitas kita sebagai orang kerajaan Allah. Namun jangan lupakan kepercayaan Tuhan, perintah Tuhan untuk kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan Dia siap mengajar, melatih kita, dan memampukan kita untuk melakukannya. Ini sudah banyak dilupakan oleh orang Kristen, karena terlalu banyak diperbincangkan oleh hal-hal yang sekarang terjadi di dunia ini. Kapan kita akan memperbincangkan tentang pengampunan dosa dan keselamatan? Hanya di gerejakah? Sesama kita dengan saudara seiman? Hanya dalam keluarga kitakah? Karena anggota keluarga kita sudah percaya Yesus? Hanya sebatas itukah? No. Sekali lagi, aku memerintahkan engkau untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Saya sendiri, karena mau, Tuhan memilih dan memampukan saya untuk melakukannya. Oleh karena Dia, saya diutus sampai kepada bangsa-bangsa lain, baik itu Puerto Rico, baik itu Argentina, baik itu Inggris, baik itu Alaska, baik itu India,
sampai ke Wales, sampai ke London. Dan bukan saya hanya berkhotbah dan melayani orang-orang Indonesia yang tinggal di negara-negara itu, tapi murni semua adalah bangsa-bangsa dari negara-negara itu. Bahkan saya tidak berjumpa dengan satupun orang Indonesia di negara-negara itu. Dan yang luar biasa, pada saat saya ke negara-negara itu, dalam acara konferensi hamba-hamba Tuhan dari banyak negara dan kebaktian kebangunan rohani juga untuk banyak negara, bukan hanya satu bangsa negara yang sedang saya datangi. Itu semuanya karena Tuhan. Bisakah? Bisa. Sekali lagi, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Itu sebabnya saya berani mengingatkan kembali Anda semuanya. Hei, hidupmu bukan engkau sendiri, tapi hidupmu akan dibuat oleh Tuhan, bersinar dan jadi berkat untuk segala bangsa sampai ke ujung-ujung bumi. Segala masalah dirimu, segala kebutuhan pribadimu, segala keinginan hatimu, itulah tanggung jawab Tuhan. Tapi engkau jangan lupa, jangan menjadi seorang pengangguran untuk kerajaan Allah. Beritakan keselamatan, itulah tugas yang utama kita setelah percaya kepada Yesus. Itu sebabnya beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nomor 1, berlarilah. Bukan hanya berlari mengejar uang, bukan berlari mengejar berkat, karena berkat rohani, materi, jasmani, keuangan, damai serta sukacita memang sudah menjadi bagianmu, dan itu Allah yang kerjakan di dalam dirimu, asal engkau tetap dalam iman kepada penebusan Yesus Kristus. Semua sudah diberikan kepadamu, kobarkanlah. Tapi sekarang di sini kita harus berlari untuk apa? Berlari untuk kita selalu mempersiapkan diri, selalu siap, selalu berjaga-jaga, bahkan mulai bertindak dengan aktif. Berkata-kata, memberitakan tentang pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini adalah seri kuasa dalam firman-Nya di bulan April. Dan bulan April selalu mengingatkan kita akan Jumat Agung, kematian Yesus. Apakah untuk Jumat Agung kita hanya sekedar melakukan ibadah di gereja? Kita mengingat Yesus mati di kayu salib, dan kita kemudian bersyukur, oh puji Tuhan, untung aku sudah percaya Yesus. Hanya sampai di situkah? Titik. Mengapa tidak kita lanjutkan sekarang? Yesus Kristus sudah mati bagi saya, tapi juga Dia mati buat semua orang. Dan aku melihat masih begitu banyak, bahkan terlalu sangat amat banyak orang-orang yang masih buta tentang kebenaran ini. Orang-orang yang masih hidup untuk keinginan sendiri, orang-orang yang masih duniawi, bahkan orang-orang yang masih percaya kepada kuasa kegelapan, orang-orang yang masih mengejar hal dunia yang semu, yang sebentar lagi ditinggalkan dan tidak ada satupun yang akan dibawanya. Banyak orang-orang dunia masih picik. Aku tidak mau menutup mata, aku mau membuka mata
Dan biar sekarang kasih Kristus dalam diri saya menimbulkan belas kasihan kepada mereka. Dan aku mulai bertindak dengan aktif. Aku mulai mengerjakan orang-orang dunia yang masih belum menerima jaminan keselamatan. Karena dosa masih bergelayut dalam hidup mereka. Bahkan mereka masih gemar melakukan dosa. Mereka masih tertutup untuk kebenaran. Sudahkah hal ini muncul dalam benak saudara, terbit dari hatimu, sehingga kasihmu mulai mengalir? Dan kau sekarang bukan hanya berpangku tangan, duduk, atau berlari untuk dirimu sendiri, tapi berlarilah untuk orang-orang dunia yang masih sangat banyak hidup dalam ketidakpastian. Beritakan pengampunan dosa dalam Yesus Kristus, dan kamu akan menerima keselamatan. Itulah inti kita percaya kepada Yesus. Untuk dibereskan dosanya, karena hanya Yesus satu-satunya membereskan dosa. Manusia tidak bisa membereskan dosa sendiri. Sehebat Anda, kebaikannya seperti apa, kemurahannya seperti apa, itu semuanya dampak kita hidup menjadi manusia baru dalam Yesus. Tapi tugas yang pertama dan utama adalah tularkan anugerah yang sudah kita terima, menerima pengampunan dosa dan keselamatan, dengan memperkatakan, menyampaikan, mewartakan kepada mereka. Sungguh ini satu tindakan yang sangat mulia, karena berarti kita sudah menyelamatkan orang-orang yang tidak pernah mendapat jaminan keselamatan. Ingat, darah Yesus tercurah bagi Anda dan saya, tapi juga untuk orang lain. Yang kedua adalah Kolose 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Kita memang perlu bergaul dengan orang-orang yang kita kenal, namun hidup dalam pergaulan yang berhikmat. Artinya dalam pergaulan itu jangan hanya kita mau mencari kesenangan. Ayo kita fun-fun, jalan-jalan. Ayo kita rekreasi ke sana dan ke sini. Ayo kita makan di sana dan di situ. Oke, itu boleh. Namun lebih berhikmat lagi untuk Anda dan saya sebagai terang bagi bangsa-bangsa, sebagai umat pilihan Tuhan yang dipercaya oleh Dia, untuk berhikmat dalam bergaul dengan mereka. Sekarang manfaatkan waktu yang ada ini. Ketika bergaul dengan mereka, kita punya banyak waktu, punya banyak kesempatan memberitakan tentang kebenaran ini, memberikan pengharapan kepada mereka, untuk mereka boleh punya keyakinan dosanya diampuni, tanpa harus berjuang dengan kekuatan daging mereka untuk berbuat baik terus. Walaupun pada akhirnya Roh Kudus akan memimpin kita selalu bisa berbuat baik sesudah kita percaya kepada Yesus. Baiklah, waktu pergaulan kita dengan mereka kita pakai untuk apa? Menawarkan keselamatan ada dalam Yesus Kristus yang akan diterima oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Dan inilah grace atau anugerah dari Allah Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya. Dan inilah jalan satu-satunya untuk kita manusia bisa berdamai dengan Allah. Kita bisa dikembalikan lagi seturut dengan dan serupa gambar Allah seperti ciptaannya semula. Dosa manusia harus dibereskan. Tapi siapa orang mau bertobat kalau tidak ada yang memberitahu mereka? Dan siapa yang akan memberitahu mereka kalau Anda tidak segera
mengiyakan dan merespon, "Siap Tuhan, aku akan beritakan kepada temanku A, B, C, D, E, F, dan di mana saja aku akan beritakan tentang kebenaran ini." Aku mengasihi mereka, dan kasih yang paling mulia adalah kasih yang membuat kita mau dan berani memberitakan kebenaran ini. Pengampunan dosa dan keselamatan hanya ada di dalam percaya terhadap penebusan Yesus Kristus. Dialah Sang Juru Selamat manusia. Jadi yang kedua, berlarilah, artinya do it when now. Kerjakan, bertindaklah, lakukanlah sekarang, bukan nanti. Haleluya. Dan Yesus memberkati. Kita berjumpa minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus